Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan OBS untuk live streaming dan Zoom. Dalam kesempatan ini saya juga akan memberikan sedikit tentang green screen supaya backgroundnya bisa berubah dan berubah. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu, mulai dari peralatan apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan streaming menggunakan OBS. Berikut adalah alat-alat yang biasa saya gunakan untuk melakukan streaming rilis. Jadi yang pertama itu yang pasti adalah kamera. Nah, kamera di sini saya menggunakan kamera Sony HDV. Ini pengadaan pusat ya, kalau ditempelannya sih tahun 2011. Nah, kemudian untuk menghubungkan ke laptop, kami menggunakan video capture RCA yang merah putih kuning. Kuning biasanya untuk video, putih merah untuk audio. Caranya adalah dihubungkan ke bagian kanan belakang dari HDV, itu ada port untuk RCA. Tapi kelemahan dari RCA ini adalah sebagus apapun kameranya itu, hasilnya itu turun sampai 360p. Jadi misalnya kamera sudah HD gitu, hasilnya tetap turun ketika masuk di laptop. Tapi sekarang kami menggunakan HDMI, ini baru datang ya, belum pernah kami pakai saat rilis. Tapi dari beberapa kali percobaan sih hasilnya lebih bagus, jadi lebih tajam gambarnya daripada menggunakan kabel RCA. Dalam tutorial ini saya sudah menggunakan HDMI ini. Kemudian untuk perangkat audio kami menggunakan ini, mic-nya Shotgun Kenwood KW ya, ini murah, nggak ada 200.000 dulu waktu beli. Dan juga Soundcard TAF Studio V8, ini baru datang juga, belum pernah kami pakai untuk rilis. Sementara kalau dulu kalau rilis itu mic-nya ini nyambung ke kamera, kemudian untuk ngambil suaranya itu kami menggunakan kabel RCA tadi, yang putih ini. Nah, jadi yang merah putih itu kan untuk audio, yang kuning untuk video. Tapi dalam tutorial ini saya sudah menggunakan shortcut yang baru. Kemudian ini adalah contoh layout yang kami gunakan ketika rilis. Ada green screen, kemudian ini ada TV supaya presenter juga tahu slide-nya apa gitu ya, tampilannya seperti apa, jadi posisinya bisa menyesuaikan. Oke Bapak Ibu, sebelum kita ke OBS, kita desain dulu ya tampilannya nanti seperti apa. Biasanya ya kalau saya pakai green screen itu nanti butuh background, kemudian butuh running text. Nah, running text tuh kalau cuma tulisan lewat gitu kurang bagus. Jadi harus kita bikinkan backgroundnya seperti apa. Kemudian juga kalau misalnya nanti muncul lower third-nya itu juga ada backgroundnya gitu ya. Nah, makanya kita harus mendesainnya dulu. Nah, biasanya saya pakai Adobe Illustrator. Ini ada contohnya. Ini nanti akan saya share, di linknya bisa dilihat di deskripsi. Kalau yang nggak mau bikin seperti ini, kalau misalnya backgroundnya mau video aja gitu ya, itu bisa. Misalnya seperti ini. Ini videonya juga saya bikin, cuma foto-foto aja, di zoom sama di overlay sama abstrak gitu ya. Kalau misalnya nggak mau bikin juga, ini bisa download DVD sih, banyak video background yang abstrak seperti itu. Ini linknya vdc.com. Kemudian bikin akunnya saja yang gratis. Kemudian cari misalnya di sini saya green shape gitu ya. Tinggal dicari yang mana yang cocok, download. Contohnya yang ini. Seperti ini previewnya. Ini kalau dipakai green screen nanti ada orang di sini gitu ya. Nah, ini tinggal di download saja. Oke, kita kalau sudah di download ya masukkan saja ke sini. Kemudian kalau misalnya kalau saya ya, videonya itu nggak langsung saya pakai satu full gitu. Yang kemarin mungkin kayak gitu, cuma yang ini beda. Jadi videonya nanti muncul di sini nih. Jadi ini seakan-akan layar gitu ya.
Jadi kalau saya perlihatkan secara full, ini ada yang saya hide. Nah, seperti ini. Nanti ada presentator di sini. Nah, kemudian setelah dirasa cocok gitu ya. Nah, ini kita ekspor nih. Nah, ini kita ekspor per bagian. Jadi misalnya ini dengan running text yang background untuk lower third-nya dengan running text ini nggak muncul bersamaan. Jadi misalnya kalau pas lagi nggak ada yang ngomongkan, ini nggak ada nih. Nah, ini dipisah nanti ekspornya. Oke, yang pertama kita ekspor ini adalah untuk background running text. Kita seleksi dulu, kemudian export selection. Saya ekspornya sebagai PNG, foldernya di mana ya? Ini sudah cocok, tinggal diekspor. Kemudian background untuk ini lower third-nya dan juga ini untuk eventnya kita ekspor saja. Nah, kemudian backgroundnya ya, backgroundnya jangan lupa diekspor. Jadi ini saya kasih hijau begini supaya nanti di OBS itu bisa dihilangkan gitu ya, sama kayak green screen. Cuma di sini karena ada warna hijau yang lain, nanti saya hilangkan pakai Photoshop aja. Jadi ini saya bikin pakai hijau biar nanti kalau ganti warna gampang. Sebenarnya di sini juga bisa dihilangin gitu. Oke, sebelumnya saya akan hide dulu ini yang tadi sudah diekspor. Nah, di sini saya pakai 2 artboard, jadi ini tinggal diekspor aja pakai artboardnya. Oke, sorry, pakai export as PNG, use artboardnya semua. Oke, pakai berapa ini ya? Biar 72 aja, kan untuk streaming juga nggak dicetak kan, jadi pakai yang rendah aja. Yang penting udah kelihatan tajam. Oke, ini udah, kita keluar. Yes. Oke, sambil nunggu dia keluar, kita lihat hasilnya. Tadi saya simpan di project tutorial OBS. Nah, ini hasilnya tadi yang diekspor tadi. Ini ada, ini kita ganti nama aja, background running text misalnya. Kemudian yang ini tadi background, dan yang ini adalah background event. Oke. Kemudian ini background yang 2 ini kita edit dulu pakai Photoshop biar hijaunya hilang. Sebenarnya bisa di OBS dihilangin, cuma biar lebih cepat aja di OBS-nya, nggak terlalu repot gitu, hilangin aja pakai Photoshop. Oke, kita bawa ke maaf salah, kita bawa ke Photoshop aja. Nah, ini kita edit pakai Magic Wand, yang hijaunya dihilangin, di delete aja, kemudian save. Ini juga hijaunya diseleksi dulu, di delete. Oke, ini selesai, keluarin Photoshopnya. Bahan-bahan sudah siap, selanjutnya kita tinggal masuk ke OBS. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan langsung ke OBS. Jadi yang belum punya OBS bisa download dulu di sini karena dia free. Jadi diupdate saja pakai versi OBS yang terakhir. Nah, tinggal dicari OBS, ini Open Broadcaster Software, tinggal download untuk Windows. Nanti kalau ada yang pakai template saya ini kemudian nggak bisa dibuka, coba OBS-nya diupdate ke yang versi terakhir. Oke, saya sudah download OBS, jadi ini saya kemudian buka OBS-nya ya. Tampilan OBS untuk pertama kali mungkin nggak seperti ini ya, karena ini pakai studio mode. Nah, mungkin punya Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Di sini hanya ada tulisan skin, kemudian di sini masih hitam gitu. Ini saya gunakan OBS juga untuk merekam aktivitas saya di layar, jadi makanya ini sudah ada capture layar, kemudian di sini display capture, dan di sini terlihat tampilannya. Nah, ini saya lebih suka pakai studio mode.
Jadi ini tinggal diaktifkan begini. Nanti akan ada 2 layar preview gitu. Jadi yang kiri ini tulisannya preview, yang di kanan ada program. Preview ini adalah layar persiapan gitu. Sementara yang program ini adalah outputnya seperti apa. Jadi misalnya kalau kita streamingkan atau kita tampilkan di layar, itu yang tampil itu adalah yang di program ini. Sementara yang di preview ini adalah kalau kita misalnya bikin teks, nah untuk ngeditnya kelihatan di sini gitu. Kemudian di sini ada skins dan source. Kalau skins ini adalah satu tampilan utuh gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti untuk rilis gitu ya. Jadi ini khusus untuk rilis dulu. Skin ini misalnya skin presentasi gitu. Nah, pas presentasi itu yang muncul apa saja, sumbernya apa saja. Nah, itu sumbernya ada di sini gitu. Sumbernya itu dari kamera keluar gambarnya, kemudian dari PowerPoint, kemudian audio nanti dimasukkan ke source-nya ini. Oke, yang pertama kita akan membuat skin, yaitu inputnya dulu ya, kamera yang utama. Kita rubah aja namanya ini, saya kasih nama kamera. Oke, ini saya source-nya. Jadi di source ini banyak ya, macam-macam. Ini ada audio input, ada audio output. Jadi kalau yang input ini kayak mic-nya gitu ya. Kemudian browser. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau merilis suatu tayangan yang di browser gitu ya, yang online gitu, nah bisa pakai browser ini. Nah, ini banyak lagi, nanti nggak kepake semua, jadi ini saya lewati aja, langsung aja. Ini yang kepake aja ya, yang saya contohkan. Kita yang pertama pakai video capture device ini untuk kameranya. Oke, kita tulis kamera 1. Ini kalau cuma kamera saja nanti dia nggak mau, karena di sini ada skin namanya kamera. Nah, ini saya pakai HDMI untuk menyambungkan kamera. Nah, sudah masuk. Dan juga saya pakai green screen ya. Green screennya ini yang biasa kain, bukan green screen yang beli mahal-mahal gitu ya. Beli kain meteran, jahit sendiri. Dan itu sudah cukup sih kalau untuk PPS, kalau untuk rilis gitu ya. Oke, videonya sudah masuk ini. Kemudian kita ini biar yang pertama nggak usah pakai efek green screen-nya dihilangin gitu ya. Kamera sudah masuk. Kalau ini mic-nya saya sudah masuk ya, di mic atau aux itu ada di setting sini. Jadi kalau mic-nya ini mau bunyi terus gitu ya, nggak pakai di skin mana dia bunyi, di skin mana dia mati, itu bisa pakai yang di sini, di audionya. Nah, di sini mic-nya ini dipilih di sini. Oke. Kalau tidak, biasanya sih saya pisahkan gitu. Jadi sound itu saya ambil sendiri. Jadi ada skin sendiri untuk sound gitu. Kenapa? Karena saya nggak butuh semuanya itu ada suaranya. Misalnya pas lagi muter video, ya mic-nya mati gitu. Nah, mic-nya mati itu ya otomatis ketika saya nampilin video, mic-nya otomatis mati. Nah, itu harus dibikin skin seperti ini. Nah, nanti pas waktu di skin yang nampilin video, soundnya ini jangan dimasukkan di source-nya gitu. Tapi kalau dimasukkan ke mic atau aux gini, dia akan menyala. Oke, ini kamera sudah, sound sudah. Ini soundnya kalau ini belum tambahkan, ini di paling atas ada audio input capture seperti ini, misalnya mikrofon gitu ya. Nah, ini tinggal dipilih mikrofonnya yang mana. Oke, karena saya sudah ada jadi nggak saya masukkan. Kemudian kamera udah, suara udah. Jadi kita belum membuat skin yang utuh ya. Ini masih membuat memasukkan inputnya apa aja gitu. Kemudian kita tambahkan lagi layar backgroundnya. Background. Misalnya di sini tadi saya bikin 2 background ya, background 1, background. Oke, background 1
itu yang ini kita cari dulu, itu yang mode layarnya lebar, ada di project. Nah yang ini. Oke, seperti ini tampilannya. Kemudian background 2 saya tambahkan lagi, background 2 itu yang gambar satunya, BG2. Oke, yang ini. Oke, nah ini udah ada background 1 seperti ini, background 2 seperti ini. Nah kemudian kita isinya di belakang ini misalnya video gitu ya, ini bisa kita BG atau langsung kita masukkan, jangan, karena bisa dipakai dimanapun background video, BG video gini ya. Kita input videonya, ini pakai media source. Oke, video background kita cari, jangan lupa di loop ya kalau untuk videonya, untuk background, karena kalau nggak di loop nanti ketika dia habis dia berhenti jadi hitam gitu. Oke, kita cari contohnya yang ini. Oke, kita ini kan, kemudian supaya pas ini tampilannya nggak besaran gitu ya, ini kita klik kanan, transform, kemudian fit to screen. Nah ini pas nanti kalau di, jadi ini belum muter ya kalau nggak di play di sini. Jadi kalau yang di kanan ini kan masih preview, jadi dia nggak kelihatan gitu. Nah kalau mau lihat nanti layar saya hilang sebentar seperti ini. Nah ini contoh videonya, video background ya. Oke, saya perlihatkan lagi prosesnya. Kemudian background udah, kemudian coba saya masukkan ke sini. Oke, di sini kita mau masukkan video ini ke belakang dari ini, ke belakang background ini ya. Ini tinggal kita tambahkan karena background video sudah masuk jadi scan, kita tinggal tambahkan scan, kemudian pilih background videonya. Oke, nah ini kita kecilkan background videonya, kita sesuaikan dengan ukurannya layar di sini. Oke, bentar, segini. Geser juga ya. Oke, kalau tinggal dikit-dikit pakai navigasi aja. Kemudian posisinya video ini ada di belakang ini karena tadi kan kita udah bolongin nih. Mau lihat hasilnya? Seperti ini hasilnya. Nah, kan cakep ya. Oke, kita lanjutkan di background yang kedua juga. Nanti kalau ada PowerPoint ya tinggal masukin, kita bisa atur nanti mana yang kelihatan gitu ya. Background 2 juga kita masukkan background videonya, tinggal tambahkan scan, kemudian background video BG, video BG. Kok nggak ada ya? Oh maaf, salah tempat, di background 2. Nah, background video yang ini kita pindahkan ke bawah. Jangan lupa background videonya ada di bawah. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, sudah, background sudah, ini kameranya juga sudah. Kemudian kita ambil slide-nya. Ya, kita akan menambahkan slide. Jadi kalau misalnya presentasi itu kan ada slide-nya biasanya. Nah, secara langsung di sini nggak ada ya kalau nggak pakai plugin gitu. Di sini nggak ada pilihannya PowerPoint gitu. Beda kalau di Vmix gitu ada. Nah, kalau tanpa plugin kita bisa langsung pakai PowerPoint.
Nah, ini contohnya saya pakai slide paparan rilis bulan ini, bulan Agustus ya, bulan Agustus tanggal 3 kemarin. Sebelum itu agar tampilan kan kalau di OBS itu dia hanya mengcapture dari PowerPoint ini, sementara untuk mengontrolnya kita butuh juga OBS-nya kelihatan gitu. Nah, makanya ini jangan pakai mode yang full screen ya. Jadi diginikan, kemudian biar kelihatan dulu. Kita setting dulu di sini di slideshow, kemudian setup slideshow. Nah, di bagian show type-nya ini kita pilih yang kedua, burst by an individual window. Tujuannya apa? Oke, ini saya minimize dulu biar kelihatan. Nah, tujuannya adalah ini. Kalau kita slideshow, dia hanya akan slideshow di window yang sudah kita sediakan ini. Jadi dia nggak full screen. Biasanya kan full screen gitu ya, biar nggak nutup layar OBS-nya. Harus dia kalau presentasi ya di windownya ini sendiri gitu, karena kontrolnya nanti tetap di sini. Oke, kita kemudian balik lagi ke OBS. Ini jangan di minimize. Kalau di minimize nanti nggak kelihatan. Nah, kita tambahkan scan PowerPoint PPT gitu aja biar gampang. Di source-nya kita tambahkan window capture. Oke, ini PPT. Jangan sama, kalau sama nanti nggak mau dia, kalau namanya sama PPT juga. Nah, ini dia. Kemudian kalau misalnya PPT-nya cuma satu sih, pilih aja yang di sini apa namanya, yang sudah defaultnya ya. Nah, kalau misalnya dia ada beberapa PowerPoint, nah ini harus pilih yang paling bawah. Nih. Oke. Kalau misalnya capture yang lain kayak zoom, itu di sini pilih yang Windows Graphic Capture. Kalau misalnya zoom itu biasanya nggak muncul kalau pakai di sini, pakai otomatis. Nah, kita oke. Ini kita zoom. Nah, tadi kenapa PowerPoint-nya nggak boleh di-minimize? Kalau di-minimize dia juga ikut hilang ini yang di OBS. Nah, ini misalnya saya minimalis ya. Nggak kelihatan ya, baru muncul lagi. Oke. Makanya tadi juga ini diperkecil, kenapa? Supaya kita gampang gitu ngaturnya. Oke, PowerPoint sudah masuk. Selanjutnya kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sininya pakai scan, karena dia tadi kita udah ambil scannya di PPT. Scan PPT, kemudian oke. Nah, kita pindahkan ke bawah background seperti ini, baru kita kecilkan ya, kecilkan dikit. Oke, sip, sampai pas layarnya ini ya, seperti itu begini. Nah, jadi itu seakan-akan slide-nya ada di layar yang kita bikin tadi. Nah, coba kita lihat fullnya seperti ini. Nah, coba saya ganti slide ya. Ya, ini jadi slide-nya itu ada di dalam layarnya itu. Nah, di layar itu juga saya kasih garis hitam pembagi jadi 4 bagian gitu, supaya ada kayak efek ini nih, kayak Videotron gitu loh ya. Jadi kayak 4 layar digabung jadi satu gitu. Oke. Yang di sini udah, kemudian di background 2 juga sama, kita tambahkan pakai scan, kemudian PPT-nya kita masukkan, dikecilin supaya ukurannya pas dengan ini. Kecilin lagi gini ya, kemudian posisinya ada di sini. Nah, kalau misalnya yang tadi ya, yang di sini lagi nggak presentasi gitu, nggak butuh slide, cuma pengen ada backgroundnya, ya udah, ini matanya tinggal ditutup gitu. Ini kenapa videonya nggak muncul, karena nggak diputar gitu. Nah, seperti ini. Kemudian kalau PPT-nya dinyalakan, karena dia posisinya di atas video, dia akan menutup videonya seperti ini ya. Itu sama dengan yang di background 2 ini. Oke, PPT udah, kamera udah, terus
kita perlu apa lagi? Kita perlu itu tadi running text dan lain-lain. Oke, untuk running text kita bikin lagi di sini. Running text itu nggak cuma dia sendiri ya. Jadi running text ada nanti temannya itu tadi logo, kemudian ini kegiatan apa gitu. Jadi kita kasih nama front design aja. Kayak gini. Kemudian kita tambahkan source-nya itu apa saja. Yang pertama kita mau tambahkan running text. Running text itu ada background-nya. Background kita udah siapkan tadi. BG running gini aja. Kita ambil gambarnya yang ini. Ya, oke, ini saya fit to screen aja. Gini. Turunkan. Kemudian kecilin. Oke, kok. Kasih jarak dikit ya. Kalau saya biasanya saya kasih jarak supaya dia nggak nempel banget gitu. Nah, segini. Kemudian kita tambahkan teksnya. Teks GDI. Di sini ticker. Jadi running text tuh biasanya kalau di Vmix tuh namanya ticker. Oke. Fontnya saya lebih seneng pakai Montserrat. Nah, ini lagi saya lebih suka pakai yang ini, ukurannya pakai 45 lah. Oke. Untuk teksnya tinggal diketik. Kita ambil lorem ipsum saja. Oke, lorem ipsum. Kita taruh di sini. Nah, ini biasanya kalau di OBS itu nanti nyambung dia kalau dibikin running text. Makanya di sini setelah titik kasih spasi lagi supaya nanti pas dia nyambung di sini ada spasinya. Oke. Kita pindahkan teksnya. Waduh, warnanya sama-sama putih nggak kelihatan. Kita rubah dulu warnanya nanti. Oke, geser-geser pakai tombol navigasi. Kemudian double klik kalau mau rubah warnanya yang mau dirubah. Biar senada pakai hitam aja kali ya. Oke, hitam nih. Oke. Kemudian untuk membuat dia bergerak, kita tinggal tambahkan filter di sini. Di ticker ini kita klik kanan, kemudian pilih filter. Tambahkan filter yang namanya scroll. Nih. Oke. Nah, kemudian kita lihat dulu. Nah, ini kan lewat nih. Jadi kita kasih limit untuk width-nya, lebarnya gitu kita kasih batas gitu. Ini berapa ya? 1600. Oh, kepanjangan 1400, kepanjangan 1300 kurang 1370, enggak 60 kurang dikit 3 4. Nah, oke, seginilah. Nah, kemudian untuk menggerakkannya horizontal speednya ini kita tarik ke kanan untuk dia gerak dari kanan ke kiri. Kalau ke sini dia kebalikannya. Yang ini untuk atas bawah ya. Tapi kan kita pakainya kanan ke kiri. Jadi yang ini. Sesuaikan aja kecepatannya. Kemudian pilih loop. Loopnya jangan sampai lupa dicentang. Oke. Nah, ini kayaknya kurang pas. Ini yang paling sebelah kiri. Kita rubah dikit. Geser dikit. Kebanyakan segini jadi ya. Oke. Nah. Oke, ini udah ada. Kemudian kita tambahkan yang di atas ini. Event misalnya rilis gitu ya. BG event. Oke, kita cari tadi yang sudah kita siapkan yang ini. Oke, kecilin. Oke, ini kita kasih tulisan eventnya apa gitu. Oke, seperti ini. Kemudian tambahkan teks
teks lagi di release press press itu kalau bahasa Indonesianya pers ya, pers release pakai bahasa Indonesia. Ini fontnya pakai Montserrat biar seirama gitu ya. Ukurannya kecil aja, misalnya 24. Kecilan. Pilih yang bold kalau gitu. Ukurannya mungkin 20-an cukup. Kurang. Naikin lagi kalau masih kurang, misalnya 36. Oke, nah ini tinggal kita geser. Nah, pakai tombol navigasi aja di keyboard gini. Kemudian kita atur lagi, ini sudah ya, lower third-nya. Kemudian kita tambahkan lower third. Ini biasanya muncul nama atau apa gitu ya. Kita bikin skin baru aja, baru nanti kita add ke sini karena dia kan sering diganti-ganti gitu ya. Jadi biar gampang. Oke, tambahkan bentar, backgroundnya dulu kita masukkan. Background image apa namanya, BG LWT misalnya. Kita cari yang ini. Oke, kita fit screen aja, fit ini biar pas di layar. Kita turunkan, oke, sekitar segini. Kemudian kita kasih teks, tambahkan teks seperti biasa. Ini misalnya nama ini saya balik lagi pakai Montserrat yang bold, ukuran 72 misalnya. Oke, ketik misalnya nama, huruf besar semua, nama kepala BPS misalnya. Kayaknya kebesaran ya ukurannya ya, kalau 50 aja. Oke, segini. Warna putihnya sudah cocok, taruh di sini ya, tengah-tengah. Oke, kemudian jabatan, tambahkan lagi satu lagi teks jabatan. Oke, tulis kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara misalnya. Gini. Oh iya, tadi lupa alignmentnya dipilih center. Oke. Oh, belum diganti teksnya. Tadi fontnya itu pakai Montserrat. Kemudian ini reguler aja, ukurannya 48. Oke, kita tarik sini kebesaran. Kalau 48 jangan 48, 36 coba. Udah cocok belum? Cocok kurang dikit ya, 30 aja. Ini warnanya biar agak beda, pilih warna hitam, kelihatan. Oke, nah ini kita geser ke tengah. Nah begini. Nah nanti kalau mau ganti-ganti ya tinggal masuk ke sini lower third, kemudian ganti nama sama jabatan ini gitu. Kemudian di front design kita tambahkan tadi skin yang baru kita bikin, yaitu lower third. Baru kita paskan. Kita atur-atur. Tipis ya. Oke, agak turun dikit. Udah pas. Nah, turun lagi. Nah segini. Nah ini tinggal diginiin nanti kalau nggak mau munculin ini ya. Nah ini tinggal diatur aja nih, dilurusin ya. Oke, semuanya udah jadi semua elemen udah ada. Kita tinggal bikin skin yang untuk tampilannya.
Nah, caranya kita tambahkan scan, misal live 1 present. Live 1 ini cuma kamera. Live 1 aja. Saya kita bikin misalnya namanya live 1. Oke, kita pindahkan paling atas biar nanti gampang ya. Nah, capture layar nih bawah aja. Oke, live 1. Elemen pertama yang kita ambil adalah BG1. Contohnya begini. Nah, yang kedua adalah kameranya. Ini saya contohkannya pakai green screen biar nggak ini gimana ya. Jangan yang background 1 deh. Mungkin nanti saya contohkan kalau untuk berdiri nih. Oke, ini saya ganti pakai background 2. Oke, gini. Kemudian tambahkan lagi di live 1 kamera. Kameranya ini. Oke. Nah, bentar, nggak muncul ya. Kalau nanti ini nggak muncul ya, mau ngedit tapi nggak muncul, nah ini klik aja yang lain dulu baru balik lagi, itu muncul biasanya. Nah, ini kan nutupin backgroundnya tadi nih tuh. Nah, itu cara ininya, cara mengcropnya ini, tekan tombol Alt di keyboard baru kita geser batasnya, notnya ini. Oke, yang kanan juga segini misalnya, yang bawah sama atas. Oke, kita cari posisi yang bagus gini misalnya. Ini contoh kalau green screen-nya nggak saya pakai ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai green screen gitu, seperti ini. Nah, kurang ke tengah dikit. Ini besarin lagi karena dia masih ada sisa tempat yang lumayan. Kurang ke tengah. Misalnya kayak gini. Nah, kayak gini. Oke, kemudian kita tambahkan running text dan lain-lain pakai scan juga. Scan running front design tadi kita bikin. Oke, nah udah jadi, cakep kan? Oke, kayak gitu. Jadi ini contoh kalau kita pakai ini ya, scan ini yang live 1 misalnya kayak gini. Kalau kurang zoom ya udah di zoom aja gitu. Ini dibesarin juga bisa nih kameranya, ini kamera 1. Nah, seperti ini. Kemudian kalau pakai green screen gimana? Jadi sebenarnya cocoknya pakai green screen memang. Kalau misalnya nggak pakai green screen, contohnya begini, live 2. Ini yang nggak pakai green screen. Jadi langsung background diambil nih, background video nih, taruh di sini. Background video, BG video misalnya teman-teman tadi yang sudah download ya, taruh di sini. Kalau nggak muncul, klik yang lain dulu biar muncul. Nah, ini udah fit dia. Tambahkan kamera satu ya, kamera cuma 1 di sini. Kemudian tambahkan juga slide-nya. Ini belum muncul, nggak apa, tambahkan langsung slide-nya aja, PPT. Balik lagi ke live 2. Nah, kita atur-atur nih. Ini PPT-nya kecilin segini misalnya. Kemudian kameranya segini, kita potong pakai ALT, dipotong begini. Iya, ini juga bawahnya, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, geser. Masih sisa banyak, kita cut lagi. Ini yang sebelah sini ya, kayak gini ya, biar kanan kirinya seimbang. Ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, oke, saya balikin lagi. Kemudian tambahkan tadi front design-nya. Oke, biar ada running text dan lain-lain. Oke, gini hasilnya. Nah, oke, saya kira kalau yang ini gampang. Kemudian
Live satu ini saya bikin pakai green screen ya. Jadi sekarang saya setting green screen-nya. Saya yang live satu ini backgroundnya itu saya desain untuk pakai green screen supaya orangnya bisa berdiri di sini gitu. Nah, untuk menambahkan efek green screen ini tinggal diklik di kamera ini source-nya yang mana, kemudian pilih filter, tambahkan chroma key atau color key juga bisa begini. Nah, pilih yang green kemudian di set supaya pas ya. Gini misalnya. Udah kayaknya close. Nah, ini saya balikin lagi lebarnya. Nah, kalau hijau ini berarti crop dia. Nah, kalau yang merah ini berarti udah mantap. Oke, seperti ini. Ini kan nggak proporsional ya. Jadi ini saya besarin dikit untuk kamera. Gini. Geser dikit. Oke. Apakah ini udah proporsional? Udah cukup kali ya. Nah, segini contohnya. Nih, saya bisa nunjuk slide-nya. Oke. Sebenarnya udah pas. Nah, kemudian coba kita lihat hasilnya ya. Oke, begini hasilnya. Saya bisa nunjuk slide-nya. Ini yang dilakukan oleh teman-teman di Kalimantan Selatan dan Bali. Jadi dia ada PowerPoint, kemudian presentatornya dia bisa jalan-jalan dan nunjuk slide-nya. Jadi enak ya kalau dikasih background seperti ini, enak gitu, bagus. Jadi kelihatan kayak ada TV-nya beneran gitu, jadi nggak ngambang. Kemudian kalau untuk yang mau berdiri kita bikin satu lagi ya. Oke, ini kan duduk nih posisinya, jadi nunjuknya tuh nggak bebas. Oke, saya lihatkan lagi layar saya. Kemudian saya mau bikin satu lagi yang pakai yang lebih besar slide-nya. Saya buat di sini live 3. Ini udah saya bikin tadi. Jadi bikin aja live 3, kemudian masukkan background 1 dan kamera. Seperti ini. Nah, kalau di slideshow saya perlihatkan seperti ini jadinya. PPT-nya nggak kelihatan karena tadi di bagian background 1 itu PPT-nya disilang. Oke, kita balik ke background 1, PPT-nya dilihatin nih matanya. Nah, begini, kemudian kita kembali ke live 3. Nah, ini kameranya kayaknya udah pas gini. Oke, saya coba untuk slideshow. Oke, gini. Nah, ini bisa sambil jalan-jalan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu teman-teman kalau misalnya mau bikin begini ya rasio antara slide dengan orangnya disesuaikan gitu. Jangan sampai slide-nya gede, orangnya kecil, jadi nggak proporsional gitu ya. Kemudian untuk gambar yang kamera kan biasanya ini di depannya ada layar gitu ya untuk melihat gerakannya gitu, untuk nunjuk-nunjuknya biar pas. Itu di mirror kameranya. Jadi pas gerak ke kiri dia juga gerak ke sini gitu, ke kanan dia ikut ke kanan. Kalau ini saya gerak ke kanan, kameranya ke sini. Jadi apa ya, kurang pas nunjuk gitu. Nah, saya mau nunjuk angka 90 tuh. Ini 90. Kemudian bawah, kalau bawah kan sama-sama bawah. Nah, tapi kalau kanan kirinya beda. Itu bisa kameranya di mirror. Konsekuensinya nanti kanan sama kiri orangnya jadi beda gitu. Jadi kayak nunjuk-nunjuk ini saya pakai tangan kanan, nanti kalau di mirror dia jadi kayak pakai tangan kiri gitu. Ya, itu konsekuensinya. Oke, itu untuk yang skin yang pakai full kayak gini. Oke, saya perlihatkan lagi. Oh, ini tadi lupa untuk front desainnya kita tambahkan, makanya nggak ada running textnya. Ini kita tinggal tambahkan gini aja, udah jadi. Oke, harusnya tadi kayak gini ya. Nah, kayak gini. Jadi ada running text di bawah dan sini ada slide. Oke, seperti ini. Nah, ini di running textnya nggak ada jamnya. Oke, untuk jam
Oke, saya transition dulu biar kelihatan saya aktivitas saya. Mic-nya saya taruh dulu ya. Untuk menambahkan jam itu bisa pakai beberapa cara. Ya, saya dulu pernah pakai HTML, tapi nggak tahu kok macet gitu ya. Pernah berhasil, pernah gagal. Akhirnya saya pakai plugin aplikasi namanya Snas. Nanti bisa download di bawah. Setelah diinstal, itu Snasnya bisa dibuka jadi seperti ini. Kemudian kita copy ini waktunya, kita kasih di sini, ini zona waktunya. Kalau misalnya nggak pakai juga bisa tinggal di delete. Kalau misalnya teman-teman di WIB tinggal ganti WIB. Ini kita copy path-nya. Kemudian di bagian front design tadi kita tambahkan teks GDI seperti ini, jam misalnya. Oke, kemudian fontnya saya tetap pakai Montserrat yang bold, ukurannya 48. Oke, di sini kita pilih read from file. Kemudian di browse. Nah, ini sudah terbuka tadi ya. Tadi tinggal di ini saja sih, di paste tadi yang ininya apa yang kita copy tadi, hilangkan ininya, di enter, nanti muncul ini ya, pilih yang time, open. Nah, ini udah 14-16 juta. Oke, ini tinggal kita geser, taruh di tempatnya, pakai di keyboard aja kalau tinggal dekat kayak begini. Nah, jadi di semua yang ada ini sudah ada jamnya. Kemudian kalau misalnya namanya mau nggak dimunculin di bagian front design, ini tinggal di lower third-nya dimatiin kayak gini. Oke, ini nggak ada namanya. Nah, ini udah jadi. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Nah, seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu? Ini template-nya bisa dicoba. Nanti saya kasih linknya di bawah. Jadi free saya kasih desain yang saya gunakan saat ini. Oke, untuk pengaturan streaming dan lain-lain, misalnya mau direkam, itu ada di setting, kemudian stream. Nah, di YouTube, kalau misalnya di sini biasanya muncul yang pertama Twitch, dipilih YouTube. Kemudian stream key-nya ambil dari YouTube. Di YouTube itu YouTube Studio. Kalau kita bikin streaming, nanti muncul stream key-nya, kita ambil kemudian paste di sini. Oke, tinggal di oke. Udah, nanti pas mau streaming tinggal di klik start streaming dan mulai. Tandanya mulai streaming apa? Di sini muncul nanti streaming, kemudian warna, kotak warna gitu ya. Jadi kalau misalnya hijau tuh berarti bagus, bufferingnya bagus gitu ya. Tapi kalau warna merah berarti kemungkinan macet-macet streamingnya. Oke Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup ya. Kalau nanti ada pertanyaan silakan melalui WA atau di Kaizala, cari nama saya kayaknya ada. Untuk yang terakhir, saya mau rubah background ini menjadi videonya coba lagunya SP. Background video ini mau saya ganti pakai lagu SP. Oke, kita cari SP. Kayaknya masih di download. Oke, ini misalnya open. Oke. Oh iya, di background 2-nya, background 1 ya. Ini PPT-nya saya matiin. Ini masih kosong karena belum diaktifin tadi ya videonya. Kalau biar aktif itu ini di slideshow misalnya, apa istilahnya, masukin ke program.
Nah, ini kenapa videonya belum play, itu karena ya memang belum ditampilkan gitu. Ini kan di sini masih preview. Yang ditampilkan yang ini. Oke, sebelum itu supaya saya bisa dengar audio dari video tadi, saya pergi ke sini, kemudian di video BG ini saya pilih outputnya itu, audio monitoringnya itu di monitor dan output. Nah begini, kalau cuma monitor off itu saya nggak bisa dengar suara audionya. Nah ini kita bisa dengar semua. Oke, ketika ini sudah saya slideshow, nanti saya akan pamit ya. Terima kasih Bapak Ibu, kalau ada yang diperlukan lagi bisa langsung WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ayo kita sambut